keadilan, beri saya waktu sekitar 2 menit saja. Jadi saya sengaja tadi memberi kesempatan kepada para ahli bicara, meskipun saya dipersilakan, dan termasuk Bung Refli Harun ini pemakala utama, yang memberikan perbekalan utama sampai kami mengeluarkan keputusan itu. Jadi apa yang dituduhkan Saudara Fahri itu tuduhan keji bagi Badan Kehormatan. Dan saya harap Saudara Fahri itu bisa mempertanggungjawabkan secara moral dan secara politik, karena Anda adalah seorang wakil ketua DPR. Saya nasihati, saudara diam dulu. Saudara diam dulu. Saudara diam dulu, saya mau bicara. Kenapa saudara diam dulu, saudara? Saudara diam dulu. Ya, udah ngomong. Ya. Ini saya umur 77 tahun, saudara saya kurang lebih 40 tahun lebih tua dari saudara. Ya, terus. Jadi, Saudara Fahri ini sembarangan menuduh Badan Kehormatan main politik. Kami tidak main politik. Ini perintah tatip, kami tidak dalam posisi membahas lagi ini tatip. Ini sudah disahkan, harus dilaksanakan. Saudara ini kan orang luar dari DPD, kenapa saudara intervensi begini? Saudara ini sembarangan. Saya menasihati saudara supaya mulutmu itu harimaumu. Saudara sembarangan bilang Jokowi misalnya dibilang sinting. Tadi KPK dibilang sinting. Coba saudara bilang sama saya sinting, akalnya saya lempar. Coba saudara berani bilang sinting. Cukup. Jadi emosinya cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua, Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita interupsi Pak Ketua. Pak Ketua, bentar, Pak Beni. ini Pak, Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. enggak, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong pandangan- Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan Tunggu kepada Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. lanjut. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Woi, baca ini. saya baca. Pak Baca Beni ini. pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tatip. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Ketua. Kalau Anda tidak mengikuti aturan Ketua mekanisme. juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi. interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Tolong, Pak Ketua. Pak Ketua. interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, toh kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, Pak 1 Beni. menit. Saya ngatur dalam kesempatan ini. 1 menit. Tidak. 1 Kami menit. persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Jangan jawab. Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara. Bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara.
Bermula dari Charlie Hebdo, sebuah majalah Prancis yang mempublikasikan kartun Nabi Muhammad SAW, rentetan teror pun terjadi. Bukan kali pertama Charlie Hebdo mempublikasikan kartun Nabi. Serangan terhadap Charlie Hebdo pada 2011 dan 2015 juga terkait publikasi kartun Nabi. Namun publikasi dan keputusan cetak ulang kartun serupa pada awal September 2020 menimbulkan rentetan teror. Yang terbaru adalah penikaman di Basilika Notre Dame, Nice, Prancis pada Kamis 29 Oktober yang menewaskan 3 orang. Publikasi itu dilakukan Charlie Hebdo sebagai penanda dimulainya persidangan bagi terduga pembantu penyerangan terhadap kantor majalah tersebut pada 2015. Merespon pernyataan Macron, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta masyarakat Turki untuk memboikot barang-barang Prancis di tengah pertikaian atas Islam radikal. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, ia mendesak para pemimpin dunia untuk melindungi Muslim jika ada penindasan terhadap Muslim di Prancis. Erdogan dengan marah telah mengkritik Presiden Prancis Emmanuel Macron karena berjanji untuk membela sekularisme melawan Islam radikal. Ajakan Erdogan direspon netizen dari negara-negara Arab maupun Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR Fadli Zon turut mendukung adanya boikot produk Prancis. Sementara akademisi Mesir Fadel Soliman yang cukup terkenal di Twitter turut mengajak boikot. Dengan sedikit humoris, ia mengajak agar boikot barang Prancis jika ingin turun berat badan. Sementara itu, sekitar 10.000 orang dari kelompok Islam di Bangladesh berunjuk rasa untuk menentang karikatur Nabi Muhammad. Pemimpin kelompok itu turut meminta agar umat Muslim memboikot produk Prancis. Dari rentetan insiden itu, puncaknya terjadi pada Kamis 29 Oktober. 3 orang tewas akibat serangan pisau di sebuah gereja di kota Nice, Prancis. Bermula dari Charlie Hebdo, sebuah majalah Prancis yang mempublikasikan kartun Nabi Muhammad SAW, rentetan teror pun terjadi. Bukan kali pertama Charlie Hebdo mempublikasikan kartun Nabi. Serangan terhadap Charlie Hebdo pada 2011 dan 2015 juga terkait publikasi kartun Nabi. Namun publikasi dan keputusan cetak ulang kartun serupa pada awal September 2020 menimbulkan rentetan teror. Yang terbaru adalah penikaman di Basilika Notre Dame, Nice, Prancis pada Kamis 29 Oktober yang menewaskan 3 orang. Publikasi itu dilakukan Charlie Hebdo sebagai penanda dimulainya persidangan bagi terduga pembantu penyerangan terhadap kantor majalah tersebut pada 2015.